Bab 411, Mengendalikan Gerbang Asura. Menonton Wong Xiaolong berjalan ke arah mereka, hati para pemimpin domain melonjak. Ketakutan di dalam hati mereka terlihat jelas melalui mata mereka. Wong Xiaolong terus melangkah perlahan ke kelompok pemimpin domain, satu langkah pada satu waktu. Tekanan berat menyelimuti beberapa pemimpin domain, memaksa mereka kembali tanpa sadar. Tiba-tiba, salah satu pemimpin domain berlutut untuk memberi hormat. Memuji, bawahan menyapa yang berdaulat tidak terkalahkan. Sisanya tercengang, masing-masing menatap bodoh pada yang berlutut. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dua pemimpin domain lainnya mengikuti dan berlutut memberi hormat kepada Wong Xiaolong, bawahan menyapa yang berdaulat tidak terkalahkan. Semakin banyak pemimpin domain mengikuti tren, memberi hormat kepada Wong Xiaolong. Meskipun mereka setia kepada Chen Tianqi sebelumnya, bagaimanapun, manusia pada intinya takut mati. Belum lagi, Wong Xiaolong sudah membunuh Chen Tianqi, tidak perlu mereka membuang nyawa mereka untuk Chen Tianqi yang sudah mati. Hal yang paling penting dari semuanya adalah bahwa Wong Xiaolong memiliki cincin Asura dan mengolah keterampilan pedang Asura. Sesuai dengan aturan gerbang Asura, dia adalah penerus yang sah untuk posisi Sovereign. Setiap pemimpin domain gerbang Asura berlutut memberi hormat, termasuk orang kepercayaan Chen Tianqi yang paling setia, Guan. Siluet Guan berlutut di antara pemimpin domain lainnya, dengan etiket dan rasa hormat yang tepat yang tidak menyisakan ruang untuk kritik, tetapi serangan mendadak Wong Xiaolong membuat Guan terbang keluar. Tindakan tiba-tiba ini membuat takut pemimpin domain lainnya. Wong Xiaolong, kamu. Guan naik dari tanah, menatap tajam ke arah Wong Xiaolong, kaget dan marah pada saat bersamaan. Wong Xiaolong? Wong Xiaolong menyindir, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu coba rencanakan di hatimu? Berlutut padaku hanyalah sebuah tindakan, kesetiaan palsu. Dalam hati Anda merencanakan bagaimana tunduk pada Dewa Templar, memata-matai mereka dalam kegelapan dan merencanakan cara membunuh saya? Kekuatan spiritual Wong Xiaolong telah meningkat pesat, seni boneka kuno dan mandat jiwa telah mencapai tingkat kelima. Selama kekuatan spiritual pihak lain lebih lemah darinya, Wong Xiaolong dapat membaca pikiran pihak lain. Wajah Guan memerah mendengar kata-kata Wong Xiaolong. Menunjukkan kemarahan, Guan berteriak, Wong Xiaolong, ini hanya alasan untukmu. Kamu tahu bahwa aku adalah orang kepercayaan Sovereign Chen, itu sebabnya kamu menggunakan alasan seperti itu untuk membunuhku. Kemudian dia berbalik ke pemimpin domain lainnya, mencoba menghasut kehebohan, semuanya, Anda telah melihatnya sendiri, bahkan jika kami tunduk pada Wong Xiaolong dengan tulus, dia masih akan membunuh kami. Akan lebih baik melawannya untuk mencari jalan keluar, kemungkinannya bahkan lebih besar dari ini. Memang, tiga pemimpin domain lainnya berdiri dari grup setelah dibujuk oleh Guan, menatap Wong Xiaolong dengan mata marah. Wong Xiaolong, kamu mencoba membunuh saudara-saudara kita menggunakan alasan yang lemah, kamu tidak layak menjadi penguasa gerbang Asura kita. Itu benar, kamu tidak layak. Kami akan melawanmu. Mereka bertiga mulai menyerang Wong Xiaolong dengan gerakan ganas. Tepat ketika Zhao Su dan Zheng Fu hendak bertindak, sosok Wong Xiaolong melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, dan 6 lengan muncul dari punggungnya. Keenam lengan menyerang dengan senik sumi yang saleh pada saat yang bersamaan. Dipukul oleh senik sumi yang saleh, ketiga pemimpin domain meratap dengan menyakitkan saat tubuh mereka terlempar ke belakang, jatuh di sudut lapangan Asura. Menonton 6 lengan muncul dari punggung Wong Xiaolong, semua pemimpin domain tercengang. Keterampilan bertarung macam apa ini, tanda seru. Wong Xiaolong memberitahu Chen Tianqi tentang Godly MT Ksumi sebelum dia meninggal, namun, dia memblokir ruang luar. Karena itu, hanya dia dan Chen Tianqi yang mengetahui isi percakapan singkat itu. Tak satu pun dari pemimpin domain gerbang Asura yang tahu tentang Godly MT Ksumi. Pada titik ini, Guan tiba-tiba melompat, ingin melarikan diri dengan kecepatan tercepat, tetapi Wong Xiaolong sudah mengharapkan ini sejak awal. Jadi, ketika Guan melompat ke udara, cakar iblis Asura membantingnya, disertai 10.000 roh jahat yang melolong, memukul punggung Guan dan menjatuhkannya ke tanah. Wong Xiaolong berjalan ke arah Guan, berhenti tepat di depannya, tetapi dia tidak membunuhnya. Sebagai gantinya,
dia menyegel si Qi Guan, lalu serangan telapak tangan mengirim Asura Qi ke tubuh Guan. Chen Tianqi memiliki energi pencahayaan yang terang dan tidak takut efek korosif Asura Qi memasuki tubuhnya, tetapi Guan ini tidak seberuntung itu. Hampir seketika, tangisan putus asa datang dari Guan, mencemari dan berguling-guling di tanah saat Asura Qi menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu lebih buruk dari sejuta semut yang menggerogoti dagingnya. Sekuat keinginannya, dia tidak bisa menahan siksaan sejauh ini. Wang Xiaolong, bunuh aku, bunuh aku. Guan memohon dengan suara patah. Dengan laut Qi disegel, dia tidak berdaya untuk meledakkan dirinya sendiri, dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau membunuhmu. Wang Xiaolong mencibir, kamu mengakui bahwa kamu memang berpikir untuk bersekongkol dengan Dewa Templar? Kali ini, Guan mengangguk dengan ragu. Saya akui, bunuh saya, bunuh saya. Wajahnya terdistorsi dengan rasa sakit yang luar biasa. Tiga pemimpin domain yang menyerang Wang Xiaolong berdasarkan hasutan Guan tampak jelek dengan pengakuannya. Membunuhmu. Suara dingin Wang Xiaolong terdengar, karena kamu memintanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Rasa lega mendalam melanda Guan mendengar jawaban Wang Xiaolong. Baginya saat ini, kematian adalah keselamatan terbaik. Pada saat berikutnya, banyak secarap mayat racun mendarat di tubuh Guan, semakin banyak, menutupi seluruh tubuhnya. Ketakutan merayapi wajahnya dan jeritan yang lebih mengerikan dari sebelumnya merobek tenggorokannya. Para pemimpin domain yang tersisa semakin pucat pada saat menyaksikan semuanya terungkap, bahkan cara mereka memandang Wang Xiaolong berubah. Di mata mereka, Wang Xiaolong adalah seorang asura yang keluar dari neraka. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Wang Xiaolong akan menganugerahkan Guan kematian yang cepat dan penuh belas kasihan, tapi dia tidak butuh waktu lama. Tangisan Guan mereda dan benar-benar berhenti, sementara Wang Xiaolong melihat ke arah pemimpin domain lainnya. Tidak berani menghadapi Wang Xiaolong, mereka semua menundukkan kepala. Saya adalah orang yang berurusan dengan hadiah dan hukuman dengan jelas, mereka yang menyumbangkan jasa ke gerbang Asura akan diberi hadiah. Sedangkan mereka yang mengkhianati gerbang Asura akan berakhir seperti dia. Suara dingin Wang Xiaolong bergema di alun-alun, satu jari menunjuk ke jenazah Guan. Pemimpin domain terus menundukkan kepala. Di mana Chen Tianqi menahan para sesepuh Wang Xiaolong bertanya. Membalas sovereign, Chen Tianqi menyuruh semua sesepuh dikurung di belakang penjara laut gunung. Salah satu pemimpin domain melangkah maju, melapor ke Wang Xiaolong dengan sikap hormat. Wang Xiaolong mengangguk. Kemudian, Zhao Su, Zhang Fu, dan pemimpin domain memimpin, melepaskan semua tetua gerbang Asura yang dipenjara di penjara laut gunung belakang. Meskipun demikian, pada saat Wang Xiaolong mengeluarkan para tetua ini, banyak dari mereka disiksa dengan siksaan yang tak terbayangkan oleh Chen Tianqi dan Dewa Templar, sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada orang yang utuh sepenuhnya. Beberapa lidah mereka dipotong, yang lain bola mati mereka digali, belum lagi laut Qi dan meridian mereka terbuang sia-sia. Melihat keadaan tragis para tetua ini, Zhao Su, Zhang Fu, dan Wang Xiaolong semuanya terbakar amarah. Limolin, kau jalang bau, akan ada hari ketika aku mendapatkanmu, aku akan membuatmu diperkosa dan kemudian dibunuh dan diperkosa lagi. Karakter lugas Zhang Fu tidak bisa menahan dan meraung di atas paru-parunya. Tingkat kemarahannya terlihat jelas bagi semua orang. Wang Xiaolong mengeluarkan ramuan berumur 10.000 tahun dari cincin Asura, memberi makan mereka kepada tetua satu per satu, membantu mereka menyembuhkan luka mereka. Meski begitu, beberapa sesepuh yang lidahnya dipotong dan bola matanya digali tidak beruntung, bagian tubuh itu tidak bisa tumbuh kembali. Di sisi lain, pesan tentang pertempuran di lapangan Asura, tentang Dewa Templar yang melarikan diri secara menyedihkan dengan Limolin di antara mereka dan Chen Tianqi dibunuh oleh Wang Xiaolong, menyebar seperti badai ke setiap bagian benua Star Cloud. Tidak butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan ke Snow Wind Continent, Ten Directions Continent, atau ke Ahli Bedlamlands. Getaran besar lainnya melanda dunia roh bela diri. Wang Xiaolong membunuh Chen Tianqi dengan tangannya sendiri. Kekuatannya benar-benar mencapai sejauh itu terlalu menakutkan, bukan?
Chen Tianqi adalah puncak alam Saint Orde kelima akhir secara mayat racun itu benar-benar bisa berevolusi. Wong Xiaolong telah mengambil alih gerbang Asura, dia adalah penguasa yang diakui, ini akan sangat memusingkan Dewa Templar, aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Dewa Templar selanjutnya. Bab 412, Pertukaran Bela Diri Agung. Perjalanan waktu mengalir dengan cepat. 5 hari telah berlalu sejak pertempuran di lapangan Asura. Dalam 5 hari ini, Wong Xiaolong menyembuhkan semua luka yang bisa disembuhkan di tetua gerbang Asura. Di aula Asura yang agung, Wong Xiaolong duduk di kursi singgasana di tengah aula besar sementara pemimpin Jomin dan tetua berdiri dalam 2 baris di depannya, sedangkan Zhao Su dan Zheng Fu berdiri di samping singgasana di sisi kiri dan kanan. Siapa yang berdaulat? Suara nyaring Zhao Su terdengar jelas di aula besar. Selanjutnya, pemimpin dan tetua Jomin gerbang Asura berlutut, melakukan salam seremonial terhadap Wong Xiaolong, salam kepada yang berdaulat tidak terkalahkan. Baik Zhao Su dan Zheng Fu melakukan penghormatan yang sama dengan sangat hormat, namun, mereka membungkuk dalam-dalam alih-alih berlutut. Wong Xiaolong menatap mereka sebentar dan kemudian memberi isyarat kepada semua orang untuk bangkit. Ketika semua orang berdiri, Wong Xiaolong memindai kelompok pemimpin Jomin yang berkumpul di hadapannya, kalian semua, turunkan penghalang kesadaranmu, aku akan menandai tanda spiritual di lautan jiwamu. Semua wajah pemimpin Jomin langsung pucat pasi. Tanda spiritual. Secara alami, para pemimpin Jomin ini telah mendengar tentang tanda spiritual, tetapi mereka tidak menyangka Wong Xiaolong telah mempelajari metode branding spiritual. Setiap ekspresi pemimpin Jomin memasuki mata Wong Xiaolong, seringai dingin terdengar di dalam, tidak diragukan lagi, dia tidak akan percaya bahwa pemimpin Jomin ini dapat benar-benar setia kepadanya dalam waktu sesingkat itu, namun, begitu tanda spiritual dicap di lautan jiwa mereka, semuanya akan berubah sama sekali. Pemimpin Jomin ini tidak akan berani memiliki niat berbahaya. Ini adalah suatu keharusan, karena Wong Xiaolong harus memiliki gerbang Asura sepenuhnya di bawah kendalinya. Wong Xiaolong memperhatikan pemimpin Jomin dengan dingin, selama salah satu dari mereka berani berbicara keberatan, dia akan mengeksekusi orang itu di tempat tanpa ragu-ragu. Keheningan yang berat menyelimuti aula besar sampai-sampai mereka masing-masing dapat mendengar napas mereka sendiri menarik dengan keras di telinga mereka sendiri. Saya bersedia membuka lautan jiwa saya untuk sovereign untuk menandai tanda spiritual. Setelah berjuang dan merenungkan masalah ini secara internal, akhirnya salah satu pemimpin Jomin berlutut sekali lagi untuk tunduk. Melihat ada orang pertama, satu per satu, pemimpin Jomin lainnya berlutut, menunjukkan kesediaan mereka untuk membiarkan Wong Xiaolong mencap lautan jiwa mereka. Tak perlu dikatakan bahwa setiap pemimpin Jomin menyadari fakta bahwa perlawanan hanya akan menyebabkan kematian, seperti halnya Guen. Apakah mereka benar-benar bersedia atau tidak? Semua pemimpin Jomin membuka lautan jiwa mereka dan Wong Xiaolong melanjutkan dengan menandai tanda spiritual di masing-masing dengan mudah. Setelah semuanya selesai, Wong Xiaolong akhirnya merasa lega. Tak perlu dikatakan, Zhao Su, Zheng Fu, dan tetua gerbang Asura tidak tunduk pada persyaratan yang sama untuk memiliki tanda jiwa yang dicap di lautan jiwa mereka. Wong Xiaolong sangat menyadari kesetiaan mutlak Zhao Su dan Zheng Fu, dan meskipun siksaan kejam yang dilakukan oleh tetua gerbang Asura ini oleh Chen Tianqi dan Dewa Templar, tidak ada dari mereka yang berpaling ke sisi lain, kesetiaan mereka terhadap gerbang Asura jelas untuk dilihat semua orang. Selanjutnya, Wong Xiaolong meminta Zhao Su dan Zheng Fu untuk mengumumkan beberapa perubahan pada aturan sekte yang telah dibuatnya. Beberapa aturan dihapuskan oleh Wong Xiaolong, misalnya, seruan Sovereign is invincible setiap kali para murid menyapanya. Wong Xiaolong juga membuat beberapa aturan baru, salah satunya adalah, otoritas atas atau murid yang mengkhianati gerbang Asura akan berakhir sebagai makanan poison corpses carap. Setelah Zhao Su dan Zheng Fu membacakan dekret baru Wong Xiaolong bertanya tentang situasi keseluruhan gerbang Asura, dan juga meminta pemimpin dan tetua Jomin melaporkan peristiwa yang terjadi di wilayah dan cabang di bawah yurisdiksi mereka. Ketika semua pemimpin dan tetua Jomin selesai dengan laporan mereka, Wong Xiaolong memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang distribusi pasukan dan wilayah gerbang Asura. Saat ini,
wilayah di bawah pemerintahan Gerbang Asura berjumlah 36 oblast, termasuk oblast pusat. Ada 7 divisi cabang di oblast pusat, sedangkan 35 cabang di oblast luar masing-masing diperintah oleh pemimpin domain. Aula besar Gerbang Asura dibangun di puncak Gunung Langit Surgawi Phoenix. Di sekitar puncak lainnya, ada 30 aula samping, seperti aula pelet obat, aula hukuman, aula warisan teknik, aula perdebatan bela diri, dan sebagainya. 32 aula ini berada di bawah pengawasan sesepuh. Ini adalah peta kasar distribusi otoritas Gerbang Asura. Tapi, dari laporan pemimpin domain, Wang Xiaolong menyadari bahwa dalam 36 oblast di bawah kendali Gerbang Asura, ada banyak keluarga besar dan kecil dan pasukan sekte, dan tidak semua hati mereka benar-benar tulus dan setia terhadap Gerbang Asura. Titik. Ada jaringan koneksi yang rumit yang mengikat kekuatan keluarga yang lebih besar dengan kultus Dewa Kosmos, pintu Void berbeda, dan rumah Phoenix Putih di antara 12 kekuatan super lainnya di benua Star Cloud, yang dengan cara tertentu mendorong sikap tidak terlalu mementingkan Gerbang Asura. Beberapa dari keluarga besar itu bahkan bekerja sama dengan kultus Dewa Kosmos, pintu Void berbeda, dan rumah Phoenix Putih untuk menekan otoritas cabang Gerbang Asura, terutama dalam beberapa dekade ini guru Wang Xiaolong, hilangnya Renwok Wang. Akhir-akhir ini, bahkan ada tanda-tanda pemberontakan terhadap cabang Gerbang Asura dari keluarga besar itu. Sebanyak 15 keluarga besar mempelopori perlawanan ini. Pada saat pemimpin domain menyelesaikan laporan mereka, ekspresi dingin tergantung di wajah Wang Xiaolong. Zhao Su berbicara pada titik ini, Sovereign, The Cosmos Guard Jeweled Sovereign, dan Old Sovereign selalu menyimpan dendam lama dan hubungan di antara kami tidak pernah baik. Sejak berita hilangnya Old Sovereign menyebar, kultus Dewa Kosmos semakin menekan Gerbang Asura kita selama bertahun-tahun. Inilah alasan utama mengapa keluarga besar ini berani bertindak begitu terang-terangan. Faktanya, Gerbang Asura kita dulu menguasai 52 oblast, tapi sejak penguasa lama menghilang, suara Zhao Su menghilang pada saat ini. Makna yang tak terucapkan menggantung jelas di udara. Gerbang Asura awalnya memiliki 52 oblast di benua Star Cloud, tetapi sekarang hanya 36 oblast yang tersisa di bawah pemerintahan mereka. 16 oblast yang hilang ini tanpa kecuali semuanya jatuh ke tangan Cosmos Guard Jeweled. Kilatan tajam berkedip di mata Wang Xiaolong. Zhang Fu menambahkan, Sovereign, ada masalah lain yang ingin dilaporkan oleh bawahan ini kepada Sovereign. Berbicara, kata Wang Xiaolong. Zhang Fu melanjutkan dengan hormat, di benua Star Cloud kami, setiap tahun ke-100, ada Grand Martial Exchange. Sejauh ini, Grand Martial Exchange ini telah berlangsung 13 kali. Ini adalah acara yang diadakan bersama oleh 12 kekuatan super dari Star Cloud Continent. Oh, Grand Martial Exchange. Ketertarikan Wang Xiaolong terpacu saat dia memandang Zhang Fu. Ya, begitulah, yang berdaulat. Setiap tahun Grand Martial Exchange, semua penguasa, patriark, dan pemimpin kultus dari 12 kekuatan super akan mengubah peringkat dalam 12 kekuatan. Bawahan ini khawatir bahwa kali ini, pemimpin kultus Dewa Kosmos akan mengambil kesempatan ini untuk menyakiti berdaulat. Zhang Fu berkata dengan penuh kekhawatiran. Ekspresi Zhao Su mencerminkan Zhang Fu, partisipasi dari ke-12 pasukan adalah wajib. Selain itu, di Grand Martial Exchange, para peserta tidak diperbolehkan menggunakan bantuan dari luar. Ini adalah perhatian utama Zhao Su. Tidak diizinkan untuk menggunakan bantuan dari luar berarti Wang Xiaolong tidak akan dapat menggunakan Poison Corpse secara bebas. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia bukan lawan pemimpin kultus Dewa Kosmos. Belum lagi, selain pemimpin kultus Dewa Kosmos, jika penguasa pintu kekosongan yang berbeda atau penguasa gedung putih Phoenix ingin membunuh Wang Xiaolong, semudah menjentikan jari mereka. Wang Xiaolong mengerutkan kening, berapa lama sampai Grand Martial Exchange yang akan datang? Sudah 87 tahun sejak Grand Martial Exchange terakhir, Zhao Su menjawab. Berarti masih ada 13 tahun lagi sampai Grand Martial Exchange berikutnya. 13 tahun? Kerutan di dahi Wang Xiaolong semakin dalam. Grand Martial Exchange ini benar-benar melompat entah dari mana. 13 tahun, waktunya terlalu ketat. Bagi para ahli alam saint, 13 tahun hanyalah sekejap mata.
Saat ini, Wang Xiaolong hanyalah alam Saint Orde keempat, ingin melangkah ke Orde ke-10 dan di atas salam Saint dalam waktu 13 tahun yang singkat tidak lebih dari lamunan orang bodoh. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, memubarkan orang-orang dari aula besar. Malam turun dengan tenang. Berdiri di bawah sinar bulan keperakan, Wang Xiaolong sedang memikirkan cara untuk melampaui alam Orde ke-10 Saint dalam waktu 13 tahun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada 12 tubuh naga ilahi purba. Jika dia bisa menyempurnakan 12 naga ilahi purba itu, mungkin dia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil maju melampaui alam Saint Orde ke-10. Bab 413, tidak akan berani bergerak di keluarga Ki kita. Tapi, untuk menyempurnakan 12 tubuh naga ilahi purba, dia harus terlebih dahulu menemukan rumput Dewa Naga. Jika dia memurnikannya tanpa rumput Dewa Naga dan kristal esensi naga untuk mengurangi energi kekerasan, dia tidak hanya akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, efek yang dicapai akan menjadi yang terendah. Itu akan mencapai, paling banyak, hanya 2/10 secara keseluruhan. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia berhasil memurnikan ke-12 naga ilahi purba, Wang Xiaolong tertinggi yang bisa dicapai adalah alam Saint Orde ke-7. Rumput Dewa Naga. Wang Xiaolong berkata pelan. Menemukan rumput Dewa Naga menjadi hal yang paling krusial, itu harus dilakukan dengan segala cara. Kemudian, sebuah pemikiran melanda Wang Xiaolong, baik Chen Tianqi dan pemimpin domain juga berada di reruntuhan klan naga kuno, mungkin mereka dapat menemukan satu atau dua batang rumput Dewa Naga? Wang Xiaolong dengan cepat mengeluarkan cincin spasial Chen Tianqi. Dalam beberapa hari terakhir, dia sibuk menyembuhkan luka-luka tetua gerbang Asura dan belum menemukan waktu untuk memeriksa cincin spasial Chen Tianqi. Ketika Wang Xiaolong membuka cincin spasial Chen Tianqi, matanya membulat heran. Pelet obat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk tinggi di salah satu sudut, dan ada pilar kristal es yang menjulang di atas sangkasa. Di dalam pilar es kristal itu ada tubuh naga ilahi purba. Naga ilahi purba. Wang Xiaolong menjadi gembira setelah beberapa saat keheranan. Dia tidak menyangka bahwa satu tubuh naga ilahi purba yang direnggut oleh Chen Tianqi belum disempurnakan, dan sepenuhnya terpelihara dengan baik. Ini bagus. Wang Xiaolong tertawa riang. Dengan tambahan tubuh naga ilahi primordial ini, pada saat dia berhasil mengumpulkan cukup rumput Dewa Naga, peluangnya untuk menembus salam Saint Orde ke-10 meningkat secara signifikan. Selain itu, dengan tambahan tubuh naga ilahi purba lainnya, 12 bentuk Dewa Naga miliknya dapat ditingkatkan menjadi 13 bentuk Dewa Naga, sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Wang Xiaolong berhasil menenangkan emosinya beberapa saat kemudian, dengan cepat memindai sudut lain dari cincin spasial. Selain naga ilahi purba yang disegel di pilar kristal es, cincin spasial Chen Tianqi berisi banyak pelet obat, dari tingkat surga hingga tingkat dewa. Kebanyakan dari mereka adalah kelas surga, kemudian kelas suci, dan beberapa kelas ilahi. Tetap saja, pelet kelas dewa tertinggi adalah pelet kelas pertengahan dewa. Selain pelet obat yang ditumpuk tinggi seperti bukit kecil, Wang Xiaolong juga menemukan banyak tumbuhan, mulai dari 1000 hingga 9000 tahun. Dia juga melihat dua teknik skill pertempuran, satu adalah Angel Spear dan yang lainnya disebut Bright Luminance Touch. Kedua teknik ini tidak berguna bagi Wang Xiaolong, tetapi bisa ditinggalkan untuk murid atau generasi muda keluarga Wang yang memiliki semangat bela diri elemen ringan. Wang Xiaolong kemudian melanjutkan untuk memeriksa 3 cincin spasial dari tetua Templar Dewa yang mati, namun, kali ini, Wang Xiaolong kecewa. Di dalam 3 cincin spasial tetua Templar Dewa ini, selain beberapa pelet roh dan ramuan, hanya ada beberapa manual teknik. Tidak ada satupun rumput Dewa Naga yang dapat ditemukan. Setelah memastikan bahwa Chen Tianqi dan tata ruang 3 Dewa Templar tetua tidak memiliki rumput Dewa Naga, Wang Xiaolong memindahkan naga ilahi primordial kristal es dari cincin spasial Chen Tianqi ke kuil Ksumi dan mulai memahami 13 bentuk Dewa Naga yang baru. Wang Xiaolong menghabiskan sepanjang malam untuk memahami wawasan baru yang ditemukan. Dia segera menyadari bahwa dengan naga ilahi primordial tambahan, kekuatan serangan meningkat pesat. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya,
Wang Xiaolong memanggil Zhao Su dan Zheng Fu dan menginstruksikan mereka untuk memberikan perintah kepada semua murid gerbang Asura, memberitahu mereka untuk mengerahkan semua upaya mereka dalam mencari rumput Dewa Naga. Mereka yang berhasil menemukan berita tentang rumput Dewa Naga akan diberi hadiah 10.000 pelet roh tingkat surga dan 10 miliar koin emas. 10.000 pelet roh tingkat surga. Hanya untuk berita. Zhao Su dan Zheng Fu sama-sama kaget, tetapi meskipun begitu, tak satu pun dari mereka berani mempertanyakan alasan Wang Xiaolong, keduanya mematuhi dengan hormat. Sovereign, 15 keluarga besar itu, apakah kita perlu? Zheng Fu memberanikan diri dengan hati-hati, pertanyaan mendasarnya adalah untuk mengetahui apakah Wang Xiaolong ingin berurusan dengan 15 keluarga besar yang bekerja bersekongkol dengan kultus Dewa Kosmos, pintu Void berbeda, rumah Phoenix Putih, dan kekuatan lain, yang tidak menghormati kedaulatan gerbang Asura. Wang Xiaolong berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, biarkan mereka melompat lebih lama lagi. Untuk Wang Xiaolong saat ini, tugas yang paling penting adalah menemukan rumput Dewa Naga dan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya ke alam dewa. Selama dia bisa menerobos ke alam dewa, ketika saatnya tiba untuk Grand Martial Exchange, Wang Xiaolong akan memiliki sarana perlindungan diri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Zhao Su dan Zheng Fu mendengar keputusan Wang Xiaolong untuk tidak menghadapi 15 keluarga besar, keduanya benar-benar terkejut. Mereka berasumsi bahwa Wang Xiaolong akan bertindak. Pergi sekarang. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhao Su dan Zheng Fu untuk mundur. Keduanya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Ketika keduanya pergi, Wang Xiaolong terus mengurung diri dalam latihan tertutup. Setiap hari, dia menelan pil naga ilahi dan setetes eliksir Buddha geosentris tanpa melewatkan satu hari pun, mengerahkan upayanya dalam mempraktikkan seni Sumi yang saleh, taktik Asura, dan 13 bentuk Dewa Naga. 1 bulan datang dan pergi dengan cepat. Setelah latihan 1 bulan ini, Wang Xiaolong melihat peningkatan dalam seni Sumi yang saleh, taktik Asura, dan 13 bentuk Dewa Naga. Hasil yang paling jelas adalah 13 bentuk Dewa Naga. Wang Xiaolong telah sepenuhnya memahaminya dan tidak perlu lagi mengamati 13 postur naga ilahi purba yang tersegel di dalam patung kristal. Dalam 1 bulan ini, kultivasi pertempuran Ki Wang Xiaolong juga mencapai puncak alam Saint Orde keempat awal. Meskipun lebih dari sebulan telah berlalu sejak pertempuran lapangan Asura, berita tentang Chen Tianqi yang dibunuh oleh Wang Xiaolong hanya mendapatkan lebih banyak momentum. Hal itu berulang kali dibicarakan di benua Star Cloud. Lagi pula, dengan Wang Xiaolong di pucuk pimpinan gerbang Asura, itu mungkin bisa mengubah struktur kekuatan di benua Star Cloud. Nama Wang Xiaolong diikat dengan terlalu banyak keajaiban legendaris. Di 36 oblast di bawah pemerintahan gerbang Asura, keluarga besar yang memiliki niat berbahaya terhadap gerbang Asura secara alami merasa tidak nyaman mengetahui bahwa Wang Xiaolong telah mendapatkan kendali penuh atas gerbang Asura sebagai yang berdaulat, dan berasumsi bahwa Wang Xiaolong akan menjadi penguasa mengarahkan pedang ke arah mereka selanjutnya. Namun, 1 bulan berlalu tanpa gelombang atau riak, tidak ada gerakan yang datang dari sisi Wang Xiaolong. Semua 15 keluarga besar diam-diam lega. Oblast Enigma adalah yang terbesar di antara 36 oblast yang dikendalikan oleh gerbang Asura. Lebih jauh ke bawah dari Enigma Oblast adalah Terasure Oblast milik pasukan Kosmos Guard Jolt. Karena jarak yang dekat antara Oblast Enigma dan Oblast Harta Karun ini, murid-murid kultus Dewa Kosmos yang masuk dan keluar dari Oblast Enigma adalah sebuah norma. Mengandalkan latar belakang kultus Dewa Kosmos mereka, murid-murid ini tidak menempatkan keluarga Ki, salah satu dari 15 keluarga besar di Oblast Enigma, di mati mereka. Kediaman keluarga Ki terletak di jalan terkaya di kota Oblast Enigma. Pada saat ini, di dalam aula kediaman keluarga Ki, Patriark keluarga Ki, Ki Lei, duduk di aula utama bersama dengan semua sesepuh keluarga. Sejauh ini belum ada tindakan dari pihak Wang Xiaolong. Apa pendapat semua orang, tanya Ki Lei, alisnya berkerut dalam. Suara Ki Lei dalam dan nyaring. Meskipun kata-katanya sederhana dan tenang, kata-katanya memiliki arti yang luhur. Patriark, saya pikir Wang Xiaolong ini berhati-hati dalam tindakannya,
mengetahui bahwa kita memiliki kultus Dewa Kosmos di belakang kita. Itu sebabnya dia tidak berani mendekati kita sampai sekarang." Salah satu tetua keluarga Qi tertawa. "Pasti itu, Wang Xiaolong ini telah menyinggung Dewa Templar. Hanya Dewa Templar saja sudah cukup untuk mengikat semua usahanya, tentu saja dia tidak ingin menyinggung kultus Dewa Kosmos saat ini." Penatua lain menggemakan sentimen yang sama, setidaknya Wang Xiaolong ini memiliki pengetahuan diri. Qi Lei mengangguk setuju. Setelah 13 tahun, di Grand Martial Exchange, Wang Xiaolong pasti akan mati. Kecuali jika Wang Xiaolong memutuskan untuk tunduk pada kultus Dewa Kosmos dan menjadi anjing mereka. Mungkin saat itu, pemimpin sekte akan mengampuni nyawanya yang tidak berharga. Penatua keluarga Qi lainnya mencibir. Pernyataan ini mengundang gelak tawa dari Qi Lei dan para tetua yang hadir. Qi Lei menambahkan, "Dengan kematian Wang Xiaolong di Grand Martial Exchange, keluarga Qi kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang Castellan Manor di Enigma Oblast. Pada saat itu, Oblast Enigma akan menjadi surga keluarga Qi kita. Dan semua murid gerbang Asura di Oblast Enigma akan menjadi budak keluarga Qi kita." Bab 414, Asura dari Neraka. Sejak pertempuran lapangan Asura, pihak Wang Xiaolong tidak mengambil tindakan apapun. Keluarga Qi membentuk pendapat seperti itu, dan 14 keluarga besar lainnya sampai pada kesimpulan yang sama, berpikir bahwa Wang Xiaolong khawatir terhadap kekuatan pendukung di belakang mereka, seperti pintu Void berbeda, gedung Phoenix putih, dan lainnya. Pada pagi yang khusus ini, Wang Xiaolong sedang berlatih 8 jurus keterampilan pedang Asura, gunung pisau, lautan api di belakang gunung langit surgawi Phoenix ketika Zhao Su dan Zhang Fu bergegas mendekat dengan wajah penuh kegembiraan untuk melapor ke Wang Xiaolong. "Sovereign, kami menemukan rumput Dewa Naga." Zhao Su berseru dalam suasana hati yang ceria kepada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong sedikit gemetar dan matanya berbinar. Menurut laporan murid, Patriark keluarga Qin Oblast Harta Karun juga memasuki reruntuhan klan naga kuno tahun itu dan mengumpulkan 8 batang rumput Dewa Naga. Zhang Fu menyela sambil tertawa. 8 batang rumput Dewa Naga. Wang Xiaolong berseri-seri. 8 tangkai rumput Dewa Naga. Itu cukup baginya untuk menyempurnakan satu tubuh naga ilahi purba. Jumlah esensi naga yang terkandung dalam satu naga ilahi purba sangat melimpah, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin satu batang rumput Dewa Naga memiliki efek apapun dalam menghaluskan energi gelombang yang keras selama penyempurnaan. Menurut catatan manuskrip lama, disebutkan bahwa seseorang membutuhkan setidaknya 7 hingga 8 batang rumput Dewa Naga. Hadiah murid itu dengan berat. Wang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Zhang Fu dengan senyum lebar di wajahnya. Keduanya mengakui perintah Wang Xiaolong dengan hormat. Namun, Sovereign, Asura Oblast adalah wilayah Kosmos Guard. Zhao Su menyoroti kekhawatirannya. Selain itu, Patriark keluarga Qin belum tentu bersedia berpisah dengan 8 batang rumput Dewa Naga itu. Wang Xiaolong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. "Tidak apa-apa. Karena ada rumput Dewa Naga di tangan Patriark keluarga Qin, hal-hal akan mudah ditangani." Meskipun rumput Dewa Naga juga merupakan ramuan yang sangat langka, peran terbesarnya adalah untuk mengurangi energi kekerasan dari darah dan esensi naga ilahi purba. Memegang 8 batang rumput Dewa Naga itu tidak akan membawa banyak manfaat bagi Patriark keluarga Qin. Selama Wang Xiaolong bisa mengeluarkan sesuatu yang cukup menggoda sebagai gantinya, dia percaya bahwa pihak lain pasti akan bersedia menukarnya dengan rumput Dewa Naga. "Benar, Sovereign, bawahan ini memiliki masalah lain untuk dilaporkan." Zhang Fu tiba-tiba teringat suatu hal. "Oh, apa itu?" Wang Xiaolong bertanya. Zhang Fu melanjutkan dengan hormat. "Kaisar Buddha terberkati dari benua angin salju mengiring utusan untuk memberitahu kami bahwa tidak lama setelah kami meninggalkan kekaisaran Buddha terberkati, Putri Sixia Ovei mengikuti di belakang kami dan datang ke benua Starcloud." "Sixia Ovei ada di sini di benua Starcloud?" tanda seru Wang Xiaolong tercengang oleh berita itu. Pada saat itu, Sixia Ovei ingin Wang Xiaolong membawanya ke benua Starcloud, tetapi dia menolak. Dia tidak menyangka gadis ini memiliki keberanian untuk diam-diam mengikuti di belakang mereka.
Kaisar Buddha terberkati mengatakan bahwa Xia Fei akan mengirim berita kembali setiap 2 atau 3 hari sejak dia meninggalkan kekaisaran Buddha terberkati, namun, sejak 10 hari yang lalu, mereka kehilangan kontak dengan putri Xia Fei. Zhao Su menambahkan. Alis Wong Xiaolong berkerut menjadi alur yang dalam. 10 hari? Sepertinya Xia Fei mungkin menemui beberapa masalah. Apakah kita tahu tempat terakhir Xia Fei sebelum kehilangan kontak dengan kerajaan Buddha terberkati? Wong Xiaolong memahami poin paling penting. Menurut Kaisar Buddha terberkati, dia berada di Oblast Harta Karun. Oblast Harta Karun. Wong Xiaolong sedikit terkejut, bukankah ini terlalu kebetulan? Kaisar Buddha terberkati perlu menjaga kekaisaran Buddha terberkati dan tidak dapat meninggalkan benua angin salju, oleh karena itu dia meminta bantuan penguasa untuk menemukan keberadaan putri Xia Fei, kata Zhang Fu. Wong Xiaolong mengangguk. Kaisar Buddha yang terberkati, si Fantian, adalah kakak seniornya, terlebih lagi, Xia Fei dapat dianggap hilang karena dia, dan itu berada di benua Star Cloud. Apakah itu alasan atau hubungan? Memang benar dia membantu menemukan Xia Fei. Kirim kabar kembali ke kakak senior si Fantian, katakan padanya untuk tidak khawatir tentang masalah ini. Suara Wong Xiaolong menjadi serius. Zhao Su dan Zhang Fu menurut. Aku akan menuju ke Terasure Oblast tepat setelah ini, dalam ketidakhadiranku, masalah gerbang Asura akan menyusahkan kalian berdua untuk ditangani. Wong Xiaolong menambahkan. Baik Zhao Su dan Zhang Fu terkejut bahwa Wong Xiaolong berencana untuk pergi ke Terasure Oblast dengan tergesa-gesa, tanpa membawa salah satu dari mereka. Zhang Fu dengan cepat meminta untuk pergi bersama Wong Xiaolong. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, aku sendiri sudah cukup. Jika kita bertiga pergi, siapa yang akan mengurus masalah di markas? Jangan lupa, semakin banyak orang, semakin besar targetnya, semakin mudah untuk menarik kecurigaan Cosmos Guard Jolt. Mendengar argumen Wong Xiaolong, kedua lelaki tua itu dengan enggan menyerah. Wong Xiaolong menugaskan mereka menangani berbagai masalah sebelum Zhao Su dan Zhang Fu mundur. Setelah keduanya pergi, Wong Xiaolong memikirkan sesuatu. Sosoknya menghilang dalam sekejap menuju sisi utara Gunung Langit Surgawi Phoenix. Terletak di sini, di sisi utara ini, adalah harta karun gerbang Asura. Selama sebulan terakhir, Wong Xiaolong sibuk dengan kultivasinya, berlatih 13 bentuk Dewa Naga, seni Sumi yang saleh, dan taktik Asura, dan belum punya waktu untuk mengunjungi harta karun gerbang Asura. Dia ingat bahwa Guru Ren Wokuang menyatakan dalam teknik kultivasi taktik Asura bahwa dia meninggalkan harta karun untuknya di dalam harta karun, sesuatu yang akan membantu kultivasi taktik Asuranya. Sebelum dia berangkat menuju Oblast Harta Karun, Wong Xiaolong ingin melihat apa yang disebut harta karun yang ditinggalkan oleh Tuan Ren Wokuang untuknya di dalam harta karun gerbang Asura. Salam yang berdaulat. Saat Wong Xiaolong muncul, dua tetua gerbang Asura yang menjaga harta karun muncul, menyapa Wong Xiaolong dengan hormat. Tidak perlu terlalu banyak upacara, berdirilah. Kata Wong Xiaolong, memberi isyarat kepada kedua sesepuh untuk berdiri. Wong Xiaolong melambaikan tangannya, memaafkan kedua sesepuh saat dia berjalan menuju pintu masuk harta karun yang rumit. Pintu masuk harta karun gerbang Asura setinggi 100 meter dan lebar 30 meter. Sepintas, sulit untuk menentukan bahan yang digunakan untuk membuat pintu yang terlihat kusam dan gelap ini. Saat itu siang hari, matahari bersinar cerah dan hangat, tetapi meskipun begitu, ketika seseorang semakin dekat ke pintu, perasaan dingin menyelimuti mereka, udara dingin yang sepertinya menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Wong Xiaolong tercengang, meskipun sedingin ini tidak ada apa-apanya bagi alam Saint Orde keempat seperti dia, jika itu adalah para pejuang alam Xiantian, mereka mungkin tidak bisa mendekati pintu. Berdiri tepat di depan pintu besar, Wong Xiaolong masih tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Dia mengamati sekeliling, dan akhirnya, pandangannya tertuju pada jejak telapak tangan di sisi kiri pintu. Wong Xiaolong menempatkan telapak tangan kanannya tepat di pintu, menjalankan taktik Asura. Asura Ki melonjak keluar dari telapak tangannya, dan seketika, seluruh pintu berbingkai besar meledak dalam cahaya menyilaukan yang sepertinya mencapai langit saat pintu perlahan terbuka.
Pintu harta karun gerbang Asura hanya bisa dibuka menggunakan Asuraki, itulah sebabnya Wong Xiaolong tidak khawatir barang yang ditinggalkan Master Ren Wokuang untuknya akan jatuh ke tangan Shan Tianqi. Satu langkah ke dalam harta karun, aura yang luar biasa menenggelamkan Wong Xiaolong, membuatnya khawatir. Melihat sekeliling, Wong Xiaolong melihat sebuah altar di tengah aula yang luas, dan di atas altar itu ada makhluk aneh yang dirantai berat yang menyerupai manusia, namun sebenarnya tidak. Simbol jimat misterius mengalir di sepanjang rantai besi tebal itu, sesekali berkilauan. Dua tanduk pendek tumbuh di dahi makhluk aneh ini. Lengan, kaki, tubuh, dan bagian lainnya ditutupi lapisan sisik, matanya tampak bersinar merah, dan ke-10 jarinya seperti cakar yang diwarnai dengan darah segar. Kadang-kadang, kabut hitam akan melayang keluar dari tubuhnya. Ini adalah neraka Asura, tanda seru sebuah pikiran bertepuk tangan di otak Wong Xiaolong, kedua matanya menonjol karena terkejut. Neraka Asura. Harta karun gerbang Asura sebenarnya memiliki Asura neraka kehidupan nyata yang tersegel di dalamnya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan keterkejutan yang dirasakan Wong Xiaolong. Selain itu, dia bisa merasakan energi mentah yang dipancarkan dari Asura ini, kuat, keras. Kekuatannya, paling tidak, melebihi ranah Saint Ordo ke-10. Apa ini? Bagaimana guru menemukan Asura neraka ini? Wong Xiaolong bergumam sedikit tidak jelas pada dirinya sendiri. Atau, apakah ini berarti tuannya telah menyeberang ke alam Asura di neraka sebelum ini? Bab 415, menyempurnakan garis darah Asura. Ren Wokuang benar-benar menyeberang ke pesawat Asura di neraka. Hanya itu yang bisa menjelaskan bagaimana neraka Asura akan disegel di sini, di harta karun gerbang Asura. Asura yang dirantai di altar telah memperhatikan kehadiran Wong Xiaolong di aula dan emosi yang keras meledak di mata merahnya. Raungan dalam yang mengancam datang dari tenggorokannya, langsung membanjiri seluruh aula dengan aura pembunuh yang luar biasa. Asura di neraka dilahirkan untuk perang dan pertempuran. Rasa haus akan darah adalah bagian alami dari inti mereka, karenanya, energi pembunuh yang ganas yang mengelilinginya adalah bagian dari keberadaannya, tidak hanya diarahkan pada Wong Xiaolong. Meskipun Asura dirantai dan disegel ke altar menggunakan simbol jimat misterius oleh Master Ren Wokuang, aura brutal dan pembunuh yang dipancarkannya masih membuat Wong Xiaolong terpesona. Wong Xiaolong mengamati sekeliling altar. Pandangannya akhirnya jatuh ke sudut kiri altar di mana sebaris karakter kuno yang sangat kecil ditorehkan. Dengan pandangan pertama, Wong Xiaolong sudah menentukan bahwa baris teks ini ditinggalkan oleh gurunya, Ren Wokuang. Teks tersebut menyatakan bahwa jika dia dapat menyempurnakan Asura neraka, dengan demikian memiliki garis keturunan Asura neraka, praktik taktik Asuranya akan meningkat pesat hanya dengan setengah upaya, berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pesan itu juga menjelaskan metode pemurnian Asura Bloodline, serta cara menyegel Asura. Membaca dengan hati-hati dari awal hingga akhir, tatapan Wong Xiaolong sekali lagi beralih ke Asura yang dirantai, dengan ketukan lembut kakinya, dia melompat ke atas altar. Menyaksikan saat Wong Xiaolong mendekat, geraman dalam terdengar terus-menerus dari tenggorokannya, lengan dan kakinya meronta-ronta di bawah rantai penyegel dengan berisik. Namun, Wong Xiaolong memperhatikan bahwa semakin banyak Asura berjuang, semakin banyak rantai yang mengencang di sekitarnya. Wong Xiaolong sedikit lebih santai setelah melihat ini. Dia kemudian menjalankan taktik Asura sesuai dengan metode yang dinyatakan oleh Ren Wokuang di atas altar. 10 jari ditekuk menjadi cakar yang menusuk ke dada Asura, mengarah langsung ke jantung. Kekuatan isap yang kuat datang dari telapak tangan Wong Xiaolong dan dia menyaksikan untaian energi seperti kabut merah tua membentuk pilar dan terbang ke arahnya. Wong Xiaolong dengan cepat duduk dalam pose meditasi, menyerap semua energi merah tua ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan memurnikannya, mengarahkannya ke dalam darahnya. Perjuangan Asura tumbuh semakin bersemangat, geraman marah bergema di aula saat aura brutal yang dipancarkannya semakin intensif. Waktu berlalu dan setengah hari berlalu. Lambat laun, perjuangan Asura melemah dan berhenti, tubuhnya perlahan mengering. Pada saat itu, tubuh Wong Xiaolong diselimuti kabut merah gelap saat bermeditasi di altar. Tubuhnya mulai memancarkan aura brutal dan pembunuh yang sama, mirip dengan Asura.
Aura halus yang samar mulai mengembun, menjadi lebih padat di sekitar Wong Xiaolong. Siang hari perlahan surut. Dari waktu ke waktu, sisik yang mirip dengan Asura akan muncul di tubuh Wong Xiaolong, dan bahkan 2 tanduk pendek muncul di dahinya. 3 hari berlalu dengan cara yang sama ketika Wong Xiaolong tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman matanya, Asura Ki yang kuat melonjak dan bergemuruh, mirip dengan lautan yang marah. Kabut energi merah tua yang menyelimuti tubuhnya tersedot ke dalam tubuhnya sekaligus sampai tidak ada yang tersisa. Wong Xiaolong berdiri beberapa saat kemudian. Yang membuatnya senang, menyempurnakan garis keturunan Asura tidak hanya membuat Ki Asura di dalam tubuhnya menjadi lebih murni, bahkan memungkinkannya untuk naik ke ranah Saint Orde keempat. Ini tanda seru. Sementara Wong Xiaolong terperangkap dalam kegembiraannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain dan terkejut ketika dia melihat armor skala Asura di tubuhnya. Tangannya dengan cepat meraih untuk menyentuh dahinya dan terkejut menemukan bahwa 2 tanduk pendek menonjol keluar. Tuannya tidak menyebutkan bahwa penampilan luarnya akan menyerupai Asura setelah dia menyempurnakan garis keturunan Asura sesuai dengan metode yang ditinggalkan di altar. Apa yang saya lakukan sekarang? Tolong jangan beritahu saya bahwa saya harus menjaga penampilan Asura yang seperti neraka ini selamanya. Menilai dari sudut pandang estetika manusia, ciri-ciri Asura terlalu mengerikan untuk digambarkan, monster yang bukan mamalia atau reptil. Apa yang harus dilakukan? Wong Xiaolong mencoba semua yang dia bisa pikirkan, mencoba mengembalikan penampilannya kembali ke bentuk aslinya. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya menemukan cara untuk memanipulasi penampilannya yang seperti Asura. Penampilan fisik luarnya dari Asura disebabkan oleh garis keturunan Asura di dalam darah Wong Xiaolong, jadi dia hanya perlu menekan garis keturunan Asura dalam darahnya. Selain itu, menekan garis keturunan Asura tidak mempengaruhi kultivasi Asura tacticsnya, memungkinkan dia untuk terus menikmati manfaat dari garis keturunan pada saat yang bersamaan. Sama halnya, jika dia ingin mengubah penampilan Asura, yang perlu dia lakukan hanyalah melepaskan tekanan pada garis keturunannya. Menemukan solusi untuk penampilan barunya yang tak terduga, Wong Xiaolong menghela napas lega. Asura yang dirantai yang disempurnakan olehnya telah kehilangan semua vitalitas dan esensi, meninggalkan mayat kering di atas altar. Menyempurnakan satu Asura dapat meningkatkan kecepatan kultivasi taktik Asura saya. Saya bertanya-tanya, jika saya memurnikan lebih banyak dari mereka, dapatkah itu lebih mempercepat kemajuan saya? Wong Xiaolong mempermainkan ide itu. Jika itu masalahnya, dia harus mencari kesempatan nanti untuk pergi ke pesawat Asura neraka. Garis keturunan Asura mengandung Ki Asura bawaan, jadi menyempurnakan garis keturunan Asura akan membantu terobosan Wong Xiaolong di masa depan dalam taktik Asura, ini lebih efektif daripada menelan 100 pelet naga ilahi. Neraka terdiri dari 3 alam, alam Asura, alam hantu, dan alam jiwa. Namun, ketiganya adalah pesawat yang lebih tinggi. Jika Wong Xiaolong ingin menuju ke Asura Plane, dia setidaknya harus menerobos ke alam dewa, karena hanya setelah menembus alam dewa seseorang akan memiliki kemampuan untuk melewati ruang dan waktu. Namun demikian, jika Wong Xiaolong berhasil mempraktikkan taktik Asura hingga tahap ke-10, dia dapat membuka pintu neraka yang akan menghubungkannya langsung ke alam Asura. Tahap ke-10 tampak jauh dan tidak dapat dicapai, jika tidak, gurunya tidak akan terjebak di tahap ke-9. Wong Xiaolong menarik dirinya keluar dari renungannya dan melihat sekeliling harta karun. Nyatanya, harta karun itu hanya sebesar itu, hanya altar yang menempati hampir setengah dari seluruh ruang, dengan sisa aula dipisahkan menjadi beberapa ruangan. Wong Xiaolong melompat dari altar, mendarat tepat di depan ruangan pertama. Biji kristal merah darah ditumpuk ke langit-langit di ruang pertama. Dari segi penampilan, mereka menyerupai kristal darah naga yang dimiliki Wong Xiaolong, tetapi biji kristal ini bersinar merah darah yang lebih dalam dan lebih menyeramkan. Jenis biji kristal apa ini? Wong Xiaolong tercengang, karena dia merasa kristal merah itu mengandung energi yang melebihi kristal darah naga. Itu bahkan lebih murni. Energi di dalam memancarkan aura neraka yang samar, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi taktik Asura Wong Xiaolong. Batu darah kerajaan neraka. Wong Xiaolong melihat beberapa karakter kecil di dinding.
Sekali lagi, itu adalah prasasti Chuan Ren Wokuang. Mata Wong Xiaolong semakin melebar, ini adalah batu energi tingkat tinggi yang digunakan di neraka? Neraka adalah alam yang lebih tinggi. Bahkan batu energi tingkat terendah yang terkondensasi dari lingkungan yang kaya semacam itu, di dunia batas bawah seperti dunia martial spirit, adalah harta yang dapat membuat dunia menjadi badai. Ekspresi demam muncul di mata Wong Xiaolong. Dengan batu darah kerajaan neraka ini di atas garis keturunan asuranya, dia percaya bahwa taktik asuranya akan mampu menembus tanpa hambatan. Wong Xiaolong memindahkan semua batu darah kerajaan neraka ke cincin asura dan kemudian pindah ke ruangan lainnya. Di kamar-kamar ini ada beberapa pelet roh, ramuan langka, dan beberapa keterampilan bertarung dan teknik kultivasi dari sekte lain yang telah dikumpulkan oleh Master Ren Wokuang selama bertahun-tahun. Dari kelas terendah hingga kelas surga, setidaknya ada 1000. Tetap saja, dua hal yang membebani Wong Xiaolong sekarang adalah rumput Dewa Naga dan keselamatan Si Xiao Fei. Berbagai keterampilan bertarung dan teknik kultivasi dari berbagai sumber ini harus menunggu sampai dia kembali. Wong Xiaolong terbang keluar dari harta karun gerbang Asura dan menutup pintu yang berat itu lagi. Dia tidak berhenti lebih jauh, meninggalkan Heavenly Sky Phoenix Mountain dan menuju ke arah Terasure Oblast.